modal aset yang ada di sekolah, sebenarnya kan kita selama ini kurang memaksimalkan potensi. Mungkin menurut Bapak itu aset apa di sekolah yang sebenarnya itu kita mempunyai potensi untuk memaksimalkannya, tapi kita belum maksimal untuk melakukan pengembangannya. Oke, dari aset yang tadi disampaikan kan ada beberapa nih yang belum maksimal. Itu mungkin ada 3 aset yang belum kita maksimalkan. Yang pertama itu aset manusia, karena kita tahu bahwa di SMK ini kan katakanlah tenaganya itu masih muda-muda, dan kita juga belum memaksimalkan berkaitan dengan aset tersebut. Jadi harapan saya nanti bisa dimaksimalkan untuk aset untuk manusia. Dan yang kedua kaitan dengan aset politik, karena kita juga sekolah yayasan dan ini kan kaitannya dengan pihak-pihak terkait lainnya. Mungkin dari pihak yayasan pun kan kita belum begitu maksimal, jadi mungkin itu bisa kita tingkatkan lagi untuk bisa memaksimalkan aset itu. Dan yang ketiga kaitan dengan aset sosial dan budaya, bahkan agama. Itu karena kita basicnya itu adalah ada pondok pesantren, mungkin ini kita bisa tingkatkan lagi untuk bisa mengembangkan SMK Andalusia. Mungkin 3 aset itu yang sudah ada tapi belum maksimal gitu. Untuk itu Pak, aset yang tadi itu manusia itu kira-kira seperti apa untuk pengembangannya? Untuk pengembangannya, karena kita notabene itu masih anak-anak muda dan butuh belajar, maka nanti mungkin diadakan semacam pelatihan. Dan mungkin kalau kita di SMK itu kan ada guru magang, dan nanti kita akan mengirimkan bapak ibu guru khususnya yang produktif ya, untuk magang di industri, bagaimana nanti bisa menambah pengalaman mereka gitu. Kalau untuk ini Pak, ya sosial dan agama, untuk sosial dan agama mungkin banyak yang itu kegiatan-kegiatan agama yang mungkin belum kita maksimalkan, itu juga nanti bisa mendukung untuk hal tersebut. Karena kan kalau kita kemarin baru sebatas pertemuan dengan yayasan, itu pun tidak ada unsur pengajian di situ. Mungkin itu juga bisa kita lakukan di situ, dan itu juga kita menyambung yang tadi, yang unsur politik itu juga kita mempererat. Keterkaitannya dengan yayasan yang menaungi kita dan beberapa pihak terkait, atau seperti kita kan lingkupnya itu kan lingkup Jawa Tengah di provinsi, maka nanti ya kita juga ada komunikasi dengan dinas induk di Jawa Tengah ataupun di wilayah Sabang 9 di Banjar, ataupun nanti dari pihak kepolisian ataupun TNI, itu nanti kita juga akan hubungkan biar nanti apapun yang menjadi program kita mereka tahu dan kita mendukung. Terima kasih sekali Pak. Mari Pak Dwi, ini kan untuk tugas penggerakkan harus menganalisis aset-aset yang di sekolah untuk memaksimalkan potensi. Nah, saya ini kepingin mewawancarai Bapak tentang aset yang dimiliki sekolah yang selama ini sebenarnya potensinya bagus, tapi kita kurang memaksimalkannya. Nah, sudut pandangnya Pak Dwi sebagai warga kesiswaan itu aset yang mana Pak? Oke, baik, saya mencoba menjawab untuk aset yang belum maksimal dikembangkan itu di bagian kesiswaan. Kenapa? Karena siswa di SMK Andalusia itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang dari desa seninya menonjol, ada yang islaminya menonjol, ada yang siswa itu dari sekolah akademiknya menonjol, sehingga secara keseluruhan kami belum maksimal dalam menggali potensi. Kami butuh waktu, butuh instrumen khusus yang mungkin nantinya bisa menggali potensi yang dimiliki siswa. Mungkin itu di SMK Indonesia paling itu dengan saya siswa yang berhasil. Kalau ini Pak, dalam waktu dekat ini, misalnya di tahun ajaran ini, kira-kira dari beberapa potensi siswa itu yang paling unggul itu yang mana yang bisa dikembangkan dengan kondisi yang ada di SMK Andalusia? Iya, kalau di sini siswa yang paling mudah untuk dilihat potensinya itu yang pertama di bagian seni. Di sini siswa kan banyaknya latar belakangnya di desa itu banyak pagelaran seni tari, lengger dan sebagainya,
sehingga ketika ada pentas seni di sini kebanyakan pasti ada yang pentas pendek. Itu yang pertama. Yang kedua di bagian seni Islami, ketika ada pentas juga mereka kebanyakan sukanya rebana, ada yang bisa MTQ yang tilawah. Paling itu dulu kalau bagian olahraga dan sebagainya. Kami butuh untuk yang pertama SDM awalnya dia dari mana, prestasi apa yang dia miliki itu untuk potensi-potensi yang unggul, apalagi di bidang seni dulu. Berarti di sini ada aset siswa berhubungan dengan sosial dan budaya agama masyarakat sekitar asal tempat siswa nih Pak. Iya, itu sangat pengaruh itu latar belakang asalnya dia dari mana itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Yang Pak Bagus. Siang, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf mengganggu. Saya kan ada tugas dari guru penggerak untuk mendata aset-aset yang dimiliki sekolah yang masih bisa dimaksimalkan potensinya. Nah, sudut pandang Pak Bagus sebagai wakil kepala sarana dan prasarana itu bagian aset yang mana yang kita sudah memiliki tapi penggunaannya itu belum dimaksimalkan dan masih punya potensi untuk dimaksimalkan. Untuk aset itu kan memang kita juga masih keterbatasan bagian pendataan karena memang aset di sekolah ini masih belum kita data secara keseluruhan. Untuk fisik sendiri memang kita yang sering kita gunakan dan memang belum maksimal itu penggunaannya yaitu GSG, karena selama ini GSG itu digunakan hanya untuk acara-acara tertentu. Kalau misal mungkin ada kegiatan siswa, kemudian ada kegiatan dari luar yang meminta izin peminjaman gedung baru, gedung itu bisa digunakan. Sementara untuk ruang kelas insya Allah itu sudah maksimal karena memang untuk proses kegiatan pembelajaran siswa seperti itu. Kemudian untuk GSG juga karena memang prosesnya baru sekitar 50%, jadi memang belum bisa digunakan secara maksimal seperti itu. Kalau untuk sarana-sarana lain bagaimana Pak? Misalnya alat-alat praktik atau misalnya unit usaha, gitu, kantin atau apa gitu Pak, bagaimana? Ya, untuk alat-alat praktik ya memang karena keterbatasan dari kita juga, kita belum bisa memenuhi secara maksimal. Misal katakanlah untuk komputer di tempat kita baru yang RAM-nya 4, sementara untuk sekarang ini dengan perkembangan teknologi RAM harus 8 atau 12. Nah itu masih menjadi PR kami di bagian Satpas. Kemudian untuk unit produksi juga sama, karena memang selama ini hal tersebut belum maksimal. Karena itu kita kembalikan lagi ke PJ di unit produksi. Nanti kita yang berkomunikasi dengan PJ unit produksi, bagaimana untuk memaksimalkan hal tersebut, apa kekurangannya, apa saja, terus solusinya bagaimana. Nanti kita bahasa kita, ya nanti kita rapatkan, kita rembuk bareng-bareng seperti itu. Oke. Terima kasih atas masukannya Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu Eva. Ini Bu Eva, saya kan sedang ada tugas di guru penggerak, jadi mendata aset-aset yang dimiliki sekolah yang selama ini sudah ada tapi belum dimaksimalkan potensinya. Nah, saya kepingin tahu sudut pandangnya dari Bu Eva sebagai wabah kurikulum itu bagian aset yang mana yang selama ini kita masih sebenarnya sudah ada tapi kita kurang memaksimalkan potensinya dan sebenarnya kita masih bisa mengembangkannya. Terima kasih Bu Esti. Dari segi kurikulum mungkin ya, kan dari di SMK Andalusia itu banyak guru yang masih dimalu seperti itu, jadi untuk pengalaman itu masih kurang. Mungkin nanti ke depannya bisa untuk guru yang sudah senior, sudah berpengalaman di bidangnya, nanti bisa untuk mendiseminasikan pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh, apalagi Bu Esti dan juga Pak Sukron kan sudah di guru penggerak, nanti bisa didiseminasikan ke guru-guru yang baru seperti yang kemarin sudah dilakukan tentang perilaku baik pendidikan restitusi seperti itu. Terus juga kalau menurut saya ada beberapa guru yang sebenarnya potensinya itu sangat bagus, seperti di sini ada Pak Hanis yang bisa untuk bahasa Arab seperti itu, tapi dari bagi siswa-siswa di sini belum bisa
menggunakannya secara maksimal seperti itu. Jadi sudah disediakan wadahnya seperti ekstrakurikuler, tapi peminatnya masih kurang. Mungkin nanti kedepannya bisa sebagai identitas sekolah juga. Identitas sekolah di SMK Indonesia itu kan pesantrenan seperti itu, jadi ini bisa ditonjolkan di bagian Terima kasih Bu Eva atas masukannya. Bu Umi, ya. Selamat siang Bu. ini Bu, saya kan mengikuti program CDBI ini berdasarkan PKBT 2 ada tugas untuk mengumpulkan aset-aset sekolah yang masih bisa dikembangkan potensinya. Nah, sudut pandang Ibu ini sebagai WKPND itu tentang aset-aset yang masih bisa dimaksimalkan potensinya itu apa Bu? Ya, terkait guru dan tenaga kependidikan itu yang masih bisa dimaksimalkan itu tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, misalnya mengikuti workshop, seminar ataupun loka karya dan pengembangan profesi yang lainnya, sama juga dengan pengembangan seperti itu bisa mengikuti semacam seminar dan program studi lanjut. Terima kasih Ibu. Terkait dengan tugas saya mengikuti guru penggerak itu ada tugas untuk mendata aset-aset yang dimiliki sekolah tapi belum digunakan secara maksimal. Gumara sebagai kepala program keahlian akuntansi untuk aset-aset yang perlu dimaksimalkan menurut sudut pandang Gumara apa saja dan bagaimana cara pengembangannya? Iya. Nah, kalau ya Bu Esti, kalau menurut saya nggih untuk jurusan akuntansi sendiri untuk asetnya itu bisa terdiri dari Bapak Ibu guru produktif akuntansi, kemudian juga siswa-siswi khususnya jurusan akuntansi. Untuk Bapak Ibu guru sendiri harapannya untuk pengembangannya, untuk peningkatan mutu dari jurusan sendiri ya, bisa dengan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat teknisi akuntansi. Kemudian untuk anak-anak sendiri nanti khususnya yang anak-anak berpotensi itu harapan saya itu nanti ada pendampingan tersendiri atau tambahan penguatan materi-materi khususnya yang akan diikutkan di LKS itu untuk lebih dipadatkan dari awal begitu, dari kelas 1 mungkin anak-anak sudah diberi bimbingan seperti itu. Kemudian untuk proses pembelajaran sendiri di akuntansi kan khususnya materi komputer akuntansi itu hanya menggunakan spreadsheet dan mayop. Harapan kami kedepannya itu biar lebih berkembang itu menggunakan program aplikasi komputer yang seperti Accurate begitu dan yang lainnya. Terima kasih Ibu. Iya. Siang Bu Ulfa. Selamat siang Bu Esti. Ngapunten mengganggu waktunya terkait tugas saya sebagai guru penggerak itu saya diberi tugas untuk mendata aset-aset yang dimiliki sekolah tapi belum dimaksimalkan potensinya. Nah, Bu Ulfa kan sebagai kepala program keahlian PPLG, menurut pandangan Bu Ulfa aset yang dimiliki dan belum dimaksimalkan potensinya itu apa? Oke, kalau untuk PPLG sendiri itu sebenarnya peralatan untuk praktek sudah komplit kayak gitu, terus memenuhi syarat untuk digunakan anak. Tinggal penggunaannya saja, kayak misalkan nanti ada pengembangan anak untuk pembuatan website dan sebagainya dengan bimbingan Bapak Ibu guru mungkin di jam tambahan seperti itu. Kalau untuk pembuatannya insya Allah alat sudah bisa digunakan semua seperti itu, kayak komputer, jaringan, semuanya sudah bisa seperti itu Bu Esti. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Selamat siang Pak Hanif. Selamat siang Pak Esti. Ngapunten terkait tugas saya sebagai guru penggerak, saya kan ada tugas untuk mendata aset-aset sekolah bersama warga sekolah yang sebenarnya aset itu sudah dimiliki tapi belum dimaksimalkan potensinya. Nah, Pak Hanif kan sebagai guru pengampu
mata pelajaran agama dan ke-NU-an, pendapatnya Pak Hanif itu aset yang mana yang perlu ditingkatkan potensinya dan bagaimana caranya, Pak? Untuk di keagamaan khususnya, kita kan di SMK ini ada istilah berbasis pesantren, berbasis agama. Artinya dukungan dari atas itu full. Tapi di sisi pelaksanaan memang ada yang perlu ditingkatkan. Misalnya dukungan penuhnya mulai sekolah mau menerbitkan aktivitas harian dalam bentuk buku, aktivitas maksudnya aktivitas keagamaan dalam bentuk buku. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah memaksimalkan penggunaan buku itu. Misalnya melalui program harian yang tentu tidak boleh sampai mengganggu pelajaran yang lain. Jadi misalnya pagi nanti bisa diikutkan di situ, kita kan punya apel pagi. Nanti sisi keagamaan bisa dimasukkan menjadi materi di apel pagi misalnya. Nah di buku itu nanti sudah lengkap semuanya, tinggal pelaksanaan. Sementara ini belum dilaksanakan, tetapi ada yang perlu ditingkatkan. Misalnya itu bisa di waktu pagi itu, kalau agama kan ada 3 poin. Poin akidah, kemudian syariat, akhlak. Nanti bisa dimasukkan sebagian di pagi, kemudian bentuk pembiasaan nanti bisa dilakukan di siang hari, misalnya hanya ngambil beberapa orang untuk membacakan beberapa bagian yang ada di buku yang sudah dicetak sama sekolah, sama sekolah, dan ada beberapa itu semacam. Nah itu siang misalnya istirahat kedua yang waktunya agak panjang, nanti ada perwakilan dari siswa yang diminta untuk membacakan beberapa bagian agar yang lain dengar, artinya jadi pembiasaan mendengar beberapa bagian yang ada di buku. Saya kira atau insya Allah kalau bisa seperti itu nanti akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Ini seperti itu. Terima kasih Pak Hanif. Ibu sudah ini Bu, saya kan sedang ada tugas CGP tentang aset-aset sekolah yang masih bisa digali potensinya untuk memaksimalkan pengembangan sekolah. Bu Hida sebagai kepala unit produksi, sudut pandangnya Ibu tentang aset-aset tersebut bagaimana Bu? Alhamdulillah aset-aset yang dimiliki sekolah sudah mencukupi misalnya di produksi bagian TBSM itu kita sudah menyediakan layanan servis cuci motor, dan layanan servis itu juga delivery order. Jadi bapak ibu yang bekerja di sekitar SMK Andalusia ataupun warga masyarakat, wali murid dengan maksimal jarak 3 km itu bisa WA nanti diantar jemput gitu. Terus untuk ini Bu, sarana promosinya bagaimana? Sarana promosinya sudah cukup maksimal, tapi mungkin perlu dimaksimalkan kembali agar nanti bapak ibu yang bekerja di instansi-instansi di sekitar SMK Andalusia, terutama di daerah kecamatan juga, itu mungkin kalau kita promosinya lebih maksimal lagi, itu nanti akan menambah daya tarik dan daya peminatan dari bapak ibu yang ada di instansi tersebut. Kalau untuk unit produksi koperasi bagaimana Bu? Kalau unit produksi koperasi itu juga sudah cukup maksimal, akan tetapi nanti kita akan memprogramkan kepada wali murid ataupun siswa-siswa barangkali yang orang tuanya itu punya usaha di rumah nanti supaya bisa menitipkan jajan-jajan yang ke koperasi.
supaya nanti kalau semakin banyak atau semakin bervariasi yang dititipkan kan daya tarik dari siswa untuk membelikan lebih banyak lagi, menambah pemasukan juga untuk sekolah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Mbak Firda. Mbak Firda, menurut Bu Nafis, aset-aset yang ada di tata usaha itu yang masih bisa untuk dimanfaatkan atau dikembangkan secara optimal, tapi selama ini kita belum secara maksimal mengembangkannya itu dari sudut pandangnya Mbak Firda, apa saja Mbak Firda? Sudut pandang kepala tata usaha itu napa kalau untuk tenaga kependidikannya sendiri, keahliannya yang perlu ditingkatkan apa Mbak? Oke, matur nuwun Mbak. Selamat pagi Mbak Firda. Mbak Firda, untuk aset-aset yang ada di tata usaha itu yang masih bisa untuk mohon maaf Mbak Eka, ini Bu Esti kan sedang ada tugas di guru penggerak untuk identifikasi aset-aset sekolah. Nah, sudut pandang Mbak Eka sebagai PJ Koperasi sekolah itu aset-aset apa saja yang masih bisa dikembangkan sehingga potensinya bisa maksimal, khususnya nggih di koperasi ini Mbak Eka. Kita kan punya lemari pendingin. Lemari pendingin ini kan harusnya full dan biar lebih maksimal penggunaan. Kita punya lemari pendingin ini, tapi untuk penggunaannya belum maksimal karena isinya seperti minuman dingin ini belum full semua, belum ada semua. Terus kita punya etalase juga, etalase ini juga belum maksimal penggunaannya karena untuk ATK dan jajan itu belum semuanya ada. Sedangkan ini kan lumayan besar gitu, jadi harusnya sih emang dimaksimalkan lagi karena masih bisa diisi dengan ATK atau jajan yang lain-lain. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam Bu Esti. Oh Bu Esti, bagaimana hari ini sehat? Jadi si SMK Andalusia ini hari ini PTS ya yang sebenarnya udah dimiliki dan berpotensi. Maaf mengganggu Bu Esti, mau tanya pemanfaatnya. Pemanfaatannya itu kurang SMK Andalusia itu kan punya macam-macam aset dong. Ada aset fisik, potensi yang mana dan bagaimana pemanfaatannya biar optimal. Kemudian karyawan, ada aset sosial, budaya, agama. Nah, menurut Mbak Salsa itu aset sekolah yang masih mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan, tapi selama ini belum maksimal itu apa Mbak? Awalan doang masih jalan lancar, tapi habis itu sudah banyak siswa yang tidak yang masih belum maksimal. Nah, kalau menurut saya ekskulnya kreativitas yang tinggi oleh siswa. Contohnya seperti ekskul siswa yang memiliki kreativitas. Terus untuk olahraga ada beberapa olahraga yang disediakan buat karya-karya seni, dibuat stand lagi gitu seperti itu. Misal badminton, basket. Assalamualaikum Mbak Salsa. Salam Bu Esti. Bagaimana hari ini sehat? Hari ini PTS ya. Oke. Maaf mengganggu Bu Esti, mau tanya dulu. Gini. Terima kasih Mbak SMK Andalusia itu kan punya macam pagi Mas Ahsan. Pagi Mas Hairul. Mas Hairul, menurut Mas Hairul itu potensi mengidentifikasi aset-aset di sekolah yang pemanfaatannya masih kurang maksimal, tapi belum dikembangkan secara maksimal. Itu apa pandang Mas Ahsan sebagai siswa, aset yang sebenarnya itu di sekolah sudah tersedia tapi pemanfaatannya itu kurang maksimal, itu apa Mas Ahsan? Mungkin menambah ekskulikuler dana dan juga itu sudah disediakan, namun itu sudah terlaksana tapi ekskul itu belum maksimal. Ekskul karena pembimbingannya badminton dan juga gitu aja. Kalau untuk yang lainnya yang lainnya karena belum diadakan
menurut saya itu masih standar untuk Terima kasih. mengadakan ekskul. Pagi Mas Ahsan. Oh iya, terima kasih. Mas Ahsan.